Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya lanjutkan materi perkuliahan aspek hukum dalam perbankan dengan tema hukum jaminan. Hukum jaminan sebenarnya merupakan bagian dari hukum utang piutang, di mana di dalam utang piutang itu bisa dengan menggunakan jaminan atau tanpa menggunakan jaminan. Dasar daripada kenapa harus menggunakan jaminan sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya adalah bahwa barang yang akan ada di kemudian hari menjadi pertanggungjawaban atas utang-utang debitur. Sebenarnya dalam hukum jaminan ini tidak penting ketika orang utang mesti bayar, orang diberikan pembiayaan mesti melunasi. Tetapi permasalahannya adalah terkadang orang punya utang atau setelah diberikan pembiayaan, mereka tidak mau melunasi atau tidak mau membayar utang-utangnya. Sehingga karena ada kekhawatiran daripada pihak kreditur, maka kemudian kreditur biasanya meminta agunan atau meminta jaminan agar nanti ketika debitur wan prestasi atau debitur itu ingkar janji, maka objek jaminan nanti itu yang akan digunakan untuk pelunasan utang-utangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum jaminan sifatnya adalah asesoir. Artinya ada atau tidaknya jaminan atau agunan itu ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokok. Jika tidak ada perjanjian pokok, maka tidak mungkin ada jaminan. Karena sifatnya aksesoris, melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya apa? Utang piutang. Tetapi karena dia di pihak kreditur itu khawatir bahwa debitur tidak mampu melunasi utang atau tidak ada itikat baik melunasi utang, maka jaminanlah nanti yang akan digunakan sebagai pelunasan atas utang-utang debitur. Dalam hukum jaminan, saya bagi menjadi 3 kategori. Ya. Yang pertama, namanya gade. Yang kedua, namanya hak tanggungan. Yang ketiga, namanya fidusia, di mana masing-masing ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur. Saya mulai dari yang pertama, namanya gade. Gade diatur di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana dalam gade nanti itu yang menjadi objek atau agunan adalah benda bergerak. Di mana benda bergerak itu nanti akan diserahkan dari debitur kepada kreditur, dari pemberi gade kepada pemegang gade. Pemberi gade siapa? Debitur yang punya utang. Penerima gade siapa? Pihak bank atau pihak yang memberikan piutang. Artinya dalam gade itu harus ada unsur namanya in-basis stelling. Unsur keluarnya benda gade dari pemberi gade kepada pemegang gade. Harus ada unsur itu. Tidak boleh dalam gade itu kemudian objek gade, benda gade itu tetap dikuasai oleh si debitur, tidak boleh. Kalau saya menjaminkan
misalnya HP ini, misalnya kepada pihak pegadaian atau kepada lembaga pembiayaan atau kepada perbankan misalnya, maka ketika saya menggadaikan HP ini, maka HP ini akan saya serahkan kepada pihak kreditur, sehingga benda gade yang bergerak tadi itu dikuasai oleh si pihak kreditur. Benda bergerak itu adalah benda yang cara pengalihannya dengan penyerahan nyata. Itu benda bergerak. Benda bergerak. Bisa emas, bisa perak, bisa HP, bisa apapun lah. Yang cara penyerahan dengan cara penyerahan nyata itu nanti masuk kategori benda bergerak. Nah, karena debitur sudah menyerahkan kepada kreditur, tidak berarti kemudian objek HP tadi, benda tadi itu menjadi milik kreditur, tidak. Tetapi ini adalah sebagai materi, sebagai agunan untuk pelunasan dari utang-utang si debitur. Sehingga di dalam gada itu, benda bergerak tadi ini, itu pihak kreditur mempunyai hak didahulukan untuk pelunasan utang-utangnya, untuk pelunasan piutang dari di kreditur. Dia punya hak didahulukan. Nah, lalu bagaimana ketika si debitur melakukan hubungan prestasi? Hubungan prestasi itu adalah ingkar janji. Ya, sedikit kalau dalam istilah hukum itu, prestasi itu diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hari ini adalah dia menggadaikan objeknya, barangnya kepada pihak kreditur. Sehingga barang nanti ini akan digunakan sebagai pelunasan. Tidak berarti kemudian jika debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada kreditur, kemudian objek benda bergerak tadi beralih, tidak boleh. Tetapi harus dilakukan yang namanya lelang, ya, yang namanya lelang. Nah, lelang ini sebuah keharusan. Tidak boleh kemudian ketika tidak mampu melunasi, kemudian objek akan menjadi milik kreditur, tidak boleh. Oleh karena itu, prosedur atau mekanisme dalam perjanjian gade adalah yang pertama, harus ada perjanjian utang piutang atau harus ada perjanjian pembiayaan. Ya, karena sebagai perjanjian pokok. Baru setelah perjanjian ditandatangani, ya kan, sejumlah uang berapa, pembayarannya bagaimana, ya kan, pelunasannya bagaimana, baru pihak yang kedua, pihak debitur pemberi gade akan menyerahkan objek gade kepada pemegang gade. Dalam hal ini adalah pihak kreditur. Ini aturan dalam hukum positif, ya. Tentu kalau di dalam Islam, ya, Islam nanti ada syarat gade, ya kan? Artinya sehat akal, dewasa, ya kan? Kemudian ada barang gade, kemudian barang gade harus diserahkan kepada pemberi gade. Ini sebagai syarat dalam hukum Islam. Atau dalam rukun gade di dalam Islam rohen, ya, kita ingat rohen itu, ya harus jelas. Ya, ada orang yang menggadaikan rohinnya, kemudian ada yang menerima gade, murtahinnya, harus ada. Ada barang yang dijadikan sebagai borek atau sebagai jaminan atau sebagai agunan. Ya tentu dalam Islam tentu ada akad, ijab dan qabul, ya, ijab dan qabul. Harus ada itu di dalam Islam. Tetapi tetap harus mengacu kepada hukum positif. Ya. Hukum positif. Karena di dalam gade, artinya orang punya utang itu, ya, itu jaminannya benda bergerak. Tadi saya ulangi, benda bergerak. Dan benda harus dikuasai oleh si kreditur.
Bahkan dalam satu sifat gade itu tidak dapat dibagi-bagi. Artinya dalam hal dilunasinya sebagian utang tidak berarti kemudian dikembalikannya sebagian objek benda gade. Tidak begitu. Ya, contoh ekstrim misalnya. Kalau saya ini menggadekan HP saya seharga katakanlah 500.000 misalnya. Kemudian saya membayar 250.000. Tidak berarti kemudian ini dipotong kan, dua kemudian diserahkan kepada seperti tidak. Itu jelas begitu. Ya dalam praktek tidak begitu. Dalam praktek kan misalnya emas, ada kalung, ada anting, ada gelang misalnya. Kemudian ketika dia melunasi itu sebagian, tidak berarti kemudian nanti sebagian apa kalungnya, apa antingnya itu dikembalikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi pemegang gade itu punya hak breeder preference. Sehingga karena sudah menyerahkan benda gade kepada si pemegang gade atau debitur kepada kreditur, ya kan? Maka tentu akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pemberi gade maupun pemegang gade. Dari pihak pemegang gade, kreditur, itu berhak menahan benda gade sampai dengan pelunasan dari pemberi gade. Yang kedua, berhak mengambil benda tadi itu sebagai pelunasan. Jadi saya katakan punya hak didahulukan. Ya. Namun demikian, dia juga harus bertanggung jawab terhadap merosotnya atau hilangnya benda gade. Dia tanggung jawab. Ya. Kemudian dia bertanggung jawab, punya kewajiban memberikan perhitungan. Misalnya utangnya berapa, pembayarannya berapa, kemudian dia hitung, ya. Kemudian dia hitung, nanti sisanya wajib dikembalikan, ya, kepada si pemberi gade. Jadi tidak kemudian tanpa tanpa ada perhitungan, wajib perhitungan. Untuk gade sekarang hapusnya gade sekarang. Yang pertama, hutangnya lunas. Kenapa hutang lunas termasuk hapusnya gade? Tadi saya katakan bahwa gade termasuk perjanjian yang sifatnya asesor. Artinya ada tidaknya gade ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokok, yaitu utang piutang. Kalau utang piutang sudah selesai, maka gade juga hapus, selesai juga. Yang pertama, hapusnya gade. Yang kedua, benda gade dilepaskan oleh debitur atau kreditur secara sukarela. Maksudnya dia sengaja memang melepaskan ini sudah dianggap lunas, ini saya serahkan kepada kreditur dan sebagainya. Itu dianggap gade hapus. Atau objek gade hilang, musnah. Ya. Ya. Atau telah dilakukan pelelangan. Ini tentang gade, ya. Tentang gade. Ini saya singgung lagi dengan yang kedua, itu namanya fidusia dulu. Karena nanti ini hampir mirip antara gade dengan fidusia. Karena dalam gade itu, dalam pasal 1152, ya, itu 1152 KUH Perdata maksud saya, itu dilarang bahwa di dalam gade itu debitur masih tetap menguasai benda gade, tidak boleh. Maka kemudian muncul terobosan hukum namanya fidusia. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang 42 tahun 99. Fidusia sebenarnya sama, intinya adalah utang piutang dengan jaminan benda bergerak dan benda-benda yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana objek benda jaminan tadi itu dikuasai oleh pihak debitur. Jadi debiturlah nanti yang memberikan
menguasai terhadap objek benda jaminan. Benda jaminan. Soalnya kalau gade kan tadi, kalau saya menjaminkan ini dengan gade, maka benda ini akan dikuasai oleh pihak kreditur, namanya gade, pasal 1150 KUH Perdata. Tetapi jika objek ini masih saya kuasai, sehingga saya masih memperoleh manfaat ekonomis, maka dalam hal ini adalah namanya fidusia. Fidusia. Jadi objek benda masih saya kuasai. Ini biasanya itu terdapat di dalam lembaga-lembaga pembiayaan, meskipun di perbankan juga diperkenankan dengan menggunakan fidusia. Biasanya kalau orang awam tahunya itu pembiayaan dengan jaminan misalnya BPKB. Ya, BPKB. Nah, di dalam undang-undang jaminan fidusia itu jelas. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Pengertiannya adalah sebenarnya pada intinya fidusia itu merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak atau benda tetap yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana objek yang dijadikan sebagai jaminan itu masih dalam penguasaan pihak debitur. Sehingga debitur ini mempunyai manfaat secara ekonomis. Biasanya itu bisa kendaraan bermotor. Jadi kita ambil pembiayaan untuk kendaraan bermotor, kemudian dari motor itu masih kita kuasai, kita gunakan untuk mungkin kebutuhan konsumtif atau untuk misalnya untuk transportasi, kita masih menggunakan motor itu, tetapi kita nanti tetap harus melunasi utang-utang kepada pihak perbankan atau pihak lembaga pembiayaan. Karena prinsipnya di dalam fidusia itu juga sebagai jaminan untuk pelunasan atas utang-utang debitur. Asasnya sama sebenarnya. Bedanya ada pada kalau gade itu objek dikuasai oleh pihak kreditur, sementara kalau fidusia objek dikuasai oleh pihak debitur itu sendiri. Oleh karena itu di dalam fidusia itu adalah trust, kepercayaan bahwa debitur itu percaya bahwa bank atau pihak pembiayaan itu akan memberikan pembiayaan, kemudian pihak kreditur juga percaya bahwa debitur akan melunasi, meskipun objek benda itu dikuasai oleh pihak debitur. Tetapi memang nanti ada larangan bahwa debitur itu tidak boleh memindahtangankan, mengalihkan kepada pihak ketiga. Dia boleh menggadekan, mentangankan kepada pihak ketiga apabila mendapatkan izin dari pihak kreditur. Jika tidak, bagaimana? Di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, maka itu merupakan tindak pidana. Tidak boleh. Jadi misalkan kita mengambil pembiayaan dari perbankan, kemudian BPKB kita biasanya diagunkan, nanti itu akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kita karena memegang objek, kita pindah ini tidak boleh, ini sebagai sebuah larangan, sehingga dapat dipidana. Artinya orang yang memindahtangankan nanti itu bisa kena pidana, ya, kena pidana. Ya. Oleh karena itu perlu kita pahami tentang asas-asas dalam fidusia. Asas yang pertama adalah droit de préférence. Ya, artinya kreditur itu punya hak didahulukan untuk pelunasan atas utang-utang debitur. Yang kedua, droit de suite, artinya hak mengikuti kebendaan di mana benda itu berada. Artinya apa? Kalau objek benda itu sudah diserahkan kepada pihak kreditur,
dari debitur kreditur, artinya ada pengalihan hak kepemilikan. Meskipun sebenarnya objek itu bukan menjadi milik daripada si pihak kreditur. Maka dimanapun benda itu berada, pihak kreditur itu mempunyai hak untuk mengikuti di mana benda itu berada. Ya. Dia berhak untuk mengambil. Untuk apa? Untuk pelunasan. Yang ketiga, sifatnya adalah asesoir atau asesor atau sebagai pelengkap dari perjanjian pokok. Dalam arti ada tidaknya fidusia ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokok, yaitu utang piutang. Sehingga utang itu sebagai pokok perjanjian. Sehingga tidak mungkin ada fidusia tanpa ada perjanjian utang piutang, tidak mungkin. Termasuk hutang yang baru ada dan yang akan ada di kemudian hari. Bisa dalam fidusia. Benda yang akan ada. Nah, benda atau objek jaminan, ya kan, jaminan atau bangunan, katakanlah begitu, misalnya, itu bisa diambil orang lain, tetapi dijadikan sebagai jaminan, boleh, selama orangnya istilahnya itu menyetujui atau membolehkan, namanya debitur penjamin. Dan pada waktu memfidusiakan itu harus memenuhi asas leg spesialis atau spesialitas. Artinya jenisnya apa, barangnya itu, kemudian kriterianya bagaimana. Ya kalau motor nomor BPKB, kemudian STNK, jenis motornya lengkap. Supaya apa? Supaya tidak terjadi error in object. Karena nanti kalau si debitur tidak bisa melunasi utang-utangnya, maka sama seperti gade, pihak kreditur bisa melakukan penjualan lelang kepada pihak ketiga. Hasil lelang nanti itu, maka uangnya akan digunakan untuk pelunasan terhadap utang-utang si debitur. Oleh karena itu, karena ini adalah trust, maka asasnya adalah pemberi fidusia harus orang yang memiliki kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan terhadap objek benda yang dijadikan sebagai jaminan. Asas berikutnya harus memenuhi asas namanya publisitas. Artinya jaminan fidusia itu wajib untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak didaftarkan, ya maka tidak ada fidusia. Nanti setelah didaftarkan maka akan diterbitkan namanya sertifikat fidusia. Ya. Meskipun ada pengalian hak dari debitur kepada kreditur, tetapi tidak berarti kemudian ketika debitur wan prestasi, objek benda menjadi milik kreditur atau milik dari penerima fidusia. Tidak bisa. Tetapi harus dilakukan yang namanya penjualan secara lelang. Lelang. Asas berikutnya, asas hak prioritas terhadap penerima fidusia untuk lebih dahulu mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dia punya hak didahulukan tadi itu. Jadi ketika debitur mengajukan permohonan, menyerahkan objek kepada pihak kreditur, maka pihak penerima fidusia itu punya prioritas untuk daftarkan itulah. Sejak didaftarkan itulah dia punya hak namanya hak preferen tadi itu. Ya. Meskipun pemberi fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut. Karena tadi saya katakan, ini adalah asasnya adalah kepercayaan, trust. Sehingga harapannya meskipun itu benda adalah dikuasai oleh pihak
debitur, tetap akan mudah eksekusinya. Karena dalam fidusia itu ada irah-irah namanya gross akta namanya. Gross akta itu memuat irah-irah namanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya gross akta ini nanti kekuatannya adalah sama dengan putusan pengadilan. Dipersamakan. Proses fidusia sekarang. Prosesnya bagaimana? Hampir sama sebenarnya. Yang pertama adalah para pihak debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pokok. Apa itu perjanjian utang piutang? Jumlahnya berapa? Kapan dibayar? Bagaimana cara pembayarannya? Itu ditentukan dalam perjanjian pokok. Nah, kemudian setelah itu, ya kan, ada namanya akta jaminan fidusia. Perjanjian utang piutang, kemudian nanti ada namanya akta jaminan fidusia. Setelah akta jaminan fidusia inilah nanti baru didaftarkan untuk diterbitkan namanya akta fidusia. Maka nanti akan terbit namanya sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, hapusnya fidusia sekarang. Hapusnya fidusia yaitu yang pertama, hapusnya perjanjian pokok, yaitu apa? Hapusnya utang piutang, pelunasan, dan seterusnya. Kalau utang piutangnya itu lunas, otomatis fidusianya juga menjadi hapus. Yang kedua, ada pelepasan hak oleh penerima fidusia. Maksudnya, kreditur sebagai penerima fidusia sengaja melepaskan hak atas fidusia untuk diserahkan kepada pihak debitur atau pemberi fidusia. Memang dia secara sukarela menyerahkan objek itu kepada pihak pemberi fidusia. Yang ketiga, bendanya musnah. Ya, sudah dua yang kita uraikan, yaitu tentang gade, yang kedua tentang fidusia. Sekarang hukum jaminan yang ketiga sekarang, namanya hak tanggungan. Ya, hak tanggungan. Ya. Hak tanggungan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Ini sebenarnya adalah utang piutang dengan jaminan tanah. Ya, tanah nanti akan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Tapi undang-undang hak tanggungannya sendiri adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Ya, untuk memudahkan pemahaman, intinya adalah utang piutang jaminannya tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu nanti yang bisa menjadi objek jaminan di dalam hak tanggungan adalah bisa hak milik, tanah hak milik, bisa hak guna bangunan, bisa hak guna usaha, bisa hak pakai, bisa hak atas rumah susun. Asasnya sekarang, asas daripada hak tanggungan. Yang pertama adalah droit de préférence, artinya hak didahulukan untuk pelunasan utang-utang dari debitur. Artinya ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka objek tanah tadi itu, ya, objek tanah tadi itu akan dilakukan sama penjualan lelang. Asas kedua, asasnya tidak dapat dibagi-bagi. Artinya dalam hal dilunasinya sebagian dari utang debitur tidak berarti kemudian dikembalikannya sebagian objek jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan ini dapat diagunkan terhadap hak atas tanah yang telah ada. Maksudnya tanahnya itu ada sertifikatnya, kemudian dia datang ke perbankan untuk meminta pembiayaan.
Termasuk di dalam nanti dapat juga dibebankan di samping hak atas tanah juga yang berkaitan dengan tanah. Itu bisa jadi menjadi agunan di dunia perbankan. Bahkan di dalam undang-undang hak tanggungan itu bisa dibebankan juga pada benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang ada di kemudian hari. Misalnya begini. Sekarang saya menjaminkan sertifikat tanah saya, tanahnya kosong. Belum ada bangunannya, belum ada apa-apanya di atas tanah itu. Tetapi kemudian sudah saya jadikan agunan ke bank, 5 tahun atau 2 tahun kemudian ternyata di situ didirikan bangunan. Nah, ini bisa berkaitan, dapat juga dibebankan menjadi hak tanggungan karena memang melekat di situ. Asas berikutnya adalah hak tanggungan sifatnya aksesorir, sama ini, hukumnya sama semua ini. Artinya sebagai pelengkap, artinya ada atau tidaknya perjanjian hak tanggungan itu ditentukan oleh perjanjian pokok utang piutang. Bahkan hak tanggungan itu dapat dijaminkan hutang yang akan ada di kemudian hari. Boleh. Objeknya ada, besok ajaran objek tanggungan itu diperkenankan. Dan hak tanggungan ini dapat dijaminkan terhadap lebih dari satu utang. Boleh. Secara normatif diperbolehkan. Ya. Meskipun nanti di dalam prakteknya ada terjadi problematika hukum, ya. Tetapi prinsipnya hak atas tanah tadi itu bisa dijaminkan 2 atau 3 kreditur atau lebih, ya. Jika memang memenuhi kualifikasi bahwa memang objek nantinya itu bisa digunakan untuk pelunasan. Nah, jika sudah dilakukan atau sudah menjadi hak tanggungan, maka tidak diperkenankan objek ini disita oleh peradilan. Gini, saya jelaskan biar nanti tidak salah paham. Hukum itu ada yang namanya penyitaan. Ada 3 jenis sita sebenarnya. Ada sita jaminan, ada sita reivindikasi, dan ada sita marital. Penyitaan itu adalah biasanya karena ada kekhawatiran daripada pihak yang menuntut gugatan begitu kepada pihak tergugat karena khawatir akan didatangkan, maka kemudian objek ini disita oleh pengadilan. Nah, untuk barang-barang yang sudah dijadikan agunan ini tidak dapat disita karena prinsipnya tidak mungkin disita 2 kali, prinsipnya itu tak boleh. Di penyitaan hanya khusus untuk hak tanggungan saja. Oleh karena itu, karena ini hak tanggungan itu berlaku katakanlah sebagai agunan, maka juga berlaku sebagai lex specialis. Artinya kalau mengagunkan sertifikat tanah itu ya harus jelas spesialis, luasnya berapa, ya kan? Batas-batas utara milik siapa, atas nama siapa, selatan atas nama siapa. Gunanya apa? Biar tidak terjadi yang namanya error in persona. Tidak salah objek. Bukan salah in persona, ya. Persona kan orang. Salah objek maksud saya. Ya, maaf, salah objek. Error in objek. Ya, objek. Dan sama, ini juga ada kewajiban untuk didaftarkan. Kalau fidusia tadi didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, kalau ini yang mengeluarkan hak tanggungan adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Agraria, ya, nasional. Nah, kemudian ketika debitur bukan prestasi, maka hak tanggungan ini digunakan sebagai pelunasan. Oleh karena itu, eksekusinya mudah. Kenapa? Dalam hak tanggungan juga menganut adanya gross akta. Di situ disebutkan di atasnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada tulisan seperti itu. Sehingga kedudukannya sama dengan putusan pengadilan. Sehingga ketika pihak debitur melakukan prestasi atau ingkar janji, maka objek ini dapat dilakukan lelang. Nah, lelangnya tentu sesuai dengan hukum. Bisa di KPKNL misalnya di Semarang, ya. Prosedur terbitnya hak tanggungan.
Yang pertama, ada perjanjian utang piutang, ya sama karena tadi seperti asesor tadi itu. Yang kedua, biasanya ada namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi debitur itu mendatangani surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Itu dia selalu ada, biasanya dalam persyaratan pemberian kredit itu selalu ada dilampirkan namanya SKMHT namanya. Di mana SKMHT ini tidak dapat ditarik kembali. Berbeda kuasa-kuasa yang lain, tapi kalau khusus ini tidak dapat ditarik kembali. Kenapa? Ini adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditur. Nah, atas dasar SKMHT inilah maka kemudian terbit yang namanya APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan. Saya ulangi, perjanjian utang piutang, SKMHT, terbit APHT, baru kemudian didaftarkanlah APHT tadi beserta persyaratannya tadi itu kepada kantor agraria. Maka kemudian akan terbit yang namanya hak tanggungan. Nah, setelah terbit hak tanggungan, maka ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Hapusnya hak tanggungan sekarang. Hapusnya hak tanggungan, yang pertama hapusnya piutang atau hapusnya utang piutang tadi. Kalau dia melunasi, ya otomatis sertifikatnya ini hapus hak tanggungannya. Nanti istilahnya ada diroya nanti, dibersihkan dari utang-utangnya itu. Sertifikatnya. Biasanya kalau menjadi hak tanggungan itu di dalam sertifikat itu ada nama pemegang hak, itu tulisi PT Bank BRI. PT Bank BRI artinya sertifikat tadi itu telah dijadikan agunan atau telah terbit sertifikat hak tanggungannya. Hapus yang kedua, dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan. Artinya pemegang hak tanggungan artinya kreditur sengaja melepaskan untuk menyerahkan kepada pihak debitur, otomatis akan hapus. Atau yang ketiga, pembersihan oleh pengadilan. Ya, ini bedanya begini. Kalau pembersihan oleh pengadilan, itu biasanya ada sengketa dalam perjanjian pokok. Kemudian pengadilan misalnya membatalkan hak tanggungan misalnya, maka bersih itu sama. Jadi meskipun dia itu belum misalnya lunas, tapi mungkin prosesnya cacat hukum atau diputus oleh pengadilan bahwa hak tanggungannya adalah misalnya saja cacat hukum, maka sama, itu akan menjadi hapus. Atau tanah yang dijadikan sebagai objek hak tanggungan tadi itu adalah musnah, hilang, ditelan bencana. Misalnya kayak kasus tsunami misalnya. Hilang, tanahnya batasnya hilang, apanya hilang, atau sudah menjadi lautan, atau sudah menjadi sungai, dan sebagainya. Artinya, barang tidak ada. Ya, demikian kuliah hukum jaminan tadi saya ulangi, ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah tentang gade, yang kedua adalah tentang fidusia, yang ketiga adalah tentang hak tanggungan. Ini sebagai hukum jaminan. Saya kira nanti saudara di dalam praktek perbankan akan menemui model-model pembiayaan atau model-model pemberian kredit seperti ini dalam hukum jaminan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.